Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, NIM 1831042119 dari PJKRH 2018. Saya ingin mempresentasikan sosiologi Penjas. Yang pertama adalah kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga, yaitu olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakan. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkan. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti dalam aktivitas olahraga, beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipasinya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat. Bukan hanya pada jenis aktivitas, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepada status sebagai kedudukan seorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak serta kewajibannya, dan merupakan kedudukan objektif dan memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menepati kedudukan tadi. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat dan akan memberikan status padanya. Yang kedua, status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan Raden Roro yang secara otomatis memiliki ketika seorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan outfit status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Outfit status bersifat terbuka lagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajar mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan pengalaman berbeda berdampak pada lainnya. Tingkatan-tingkatan status yang diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga bagaimanapun juga
setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau slave stream teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan sosial menurut Ralph Halternen memiliki dua bentuk, yaitu konteks mobility mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsor mobility sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya, yaitu gender. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antar kelompok putra dengan putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik dan atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyak jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah star. Semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum peroleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitol Armik dan Antena Zeus Hippolyta. Peranan wanita dalam olahraga. Peranan role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan status, yaitu Soekantos 1990, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan sesuatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan porsi seseorang atau serangkaian peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lainnya. Sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan dan kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, dapat peranan sebagai dari kedudukan sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh, dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dan menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja
sedangkan pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadi ketidakmerataan kesempatan wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan utama. Misalnya, dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella gears di otomotif sport atau pemandu sorak dan beberapa olahraga permainannya, hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan tanda kurung dalam konteks olahraga Indonesia Raya, lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dan mendukung suatu status David 1948 terjadi karena pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui akan tetapi waktu situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan sesuatu atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status berlebih peranannya. Seperti apa? Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan. Dari konsep ini kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang tanda kurung. Karena itu memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya, tim bulu tangkis semakin terpuruk. Berpindahnya berbulu tangkis putri, harapan kita ke negara lain, ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperbentuk persepsi masyarakat terdapat aktivitas wanita olahraga. Salah satu penyebab adalah perdebatan kesempatan menurut Cockley 1990. Dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibanding pria, terutama di kota-kota kecil, wilayah pedesaan. Yang pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademi. Yang keempat, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Yang kelima, ketersediaan obat-obat dan pelayanan latihan serta fasilitas. Yang keenam, stabilitas bagi secara individu, tim dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter psikis lebih menunjukkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu, tidak kesempatan sama dengan yang dimiliki pria, karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesempatan dominasi pria duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, tanda kurung, bukan sebatas retorika dan tegas memberikan aspek status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenis, dengan pertimbangan perspektif sosiologi sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat, seperti yang dikemukakan Dr. Vasiliki Afrigot dari Swiss dan makalahnya. Kedudukan dan peranan atlet di masyarakat, yaitu pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial
dan peranan-peranan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, individu yang hidup dalam sesuatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Hal ini lah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam berolahraga memperoleh porsi yang lebih luas. Bagi menyerupai kesempatan yang diperoleh, pria wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja dan antara pria dengan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diinginkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dan Olimpiade 1906 saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya mendulang medali pada Olimpiade berikutnya. Hanya kita adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita saat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemaspuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam berolahraga masih terus di belakang kaum pria. Cokles 1990 mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru masing dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi masih rendah. Yang pertama, keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan penghasilan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibanding pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Yang keempat, keterlibatan intens dalam berolahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Yang kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung mempengaruhi pada pemberian status dan peranan sosial wanita dan kehidupan secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas daripada itu semua, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh lebih baik pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Kesimpulan, pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan sesuai antara apa yang mampu dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan untuk dalam membentuk tuntunan mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam berolahraga, melainkan sebagai penggayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengajarkan
ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Ya, itu tadi presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.